Bapak Ibu, senang sekali kita dapat berjumpa walaupun dalam dengan Zoom ya, tapi tidak mengurangi arti dari pertemuan kita ini. Jadi terima kasih atas kesediaan dari teman-teman dari tim ISK Program Studi Biologi Universitas Udayana yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka sharing pengalaman. Ya, sebentar lagi juga kami di Program Studi Biologi UNRAM akan melakukan akreditasi. Jadi untuk itu nanti sebelum dimulai, jadi Pak Dekan mungkin memberikan kita sambutan, kata-kata sambutan untuk acara kita ini. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Pak ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa hadir pada saat ini. Tentunya itu juga karena kehendaknya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Dan insyaallah terus semoga kita terus sehat dan keluarga juga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudara tua kita, Big Brother mungkin, karena waktu kita akreditasi A juga kita konsultasinya ke Big Brother ini Pak Ensana ya, rasanya Pak Fatur juga nih muncul Pak Fatur waktu itu. Jadi kayaknya kan jadwalnya itu mengikuti, jadi Udayana dulu baru UNRAM. Karena itu terima kasih sekali atas bisa sharing pengalaman ini buat tim. Insyaallah nanti kalau sudah pandemi sudah berkurang, kita bisa kebetulan hotel di daerah kita akan lebih kosong ini Pak Ibu ya, kalau bisa ketemu lagi. Intinya kami sangat berterima kasih sekali atas sharing ini, karena kami seluruh prodi itu samaan habisnya sekitar bulan Mei tahun depan. Karena itu ya kebetulan prodi bio ini aktivitasnya A, jadi kita menyusun ISK saja. Nah, karena itu kita minta share pengalaman ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan harapan kami di fakultas semoga prodi di MIPA bisa mengambil manfaat dari sharing ini. Jadi apa yang kita susun, apa dulu yang kita inginkan, termasuk penjamin mutu, mohon kita lakukan jadinya sharing dari Udayana. Terima kasih Bu Yuni, Pak Adin, Pak Saka, kemudian Bu Ria, ada lagi Pak Bu Suratini. Terima kasih sekali atas sharing-nya, dan teman-teman sekalian, terima kasih bisa bergabung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali. Selamat pagi. Silakan Pak Status, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Dekan atas kata-kata sambutan untuk menyambut teman-teman kita dari Udayana. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, jadi kita mulai saja, karena waktu kita mulai saja sharing pengalaman ini. Jadi kami memohon kepada tim dari teman-teman Udayana untuk memberikan kami pengalamannya, karena sudah terakreditasi atau unggul ya kemarin. Nah, mohon kami ya bimbingan lah begitu ya, kepada seperti kata Pak Dekan tadi, jadi saudara tua harus membimbing saudaranya yang lebih muda biar sama-sama kita bisa ini ya, saling. Dan kita juga sudah menandatangani MOU kepada ini, mudah-mudahan salah satu dari bentuk kerjasama yang dapat kita laksanakan ya dalam hal
akreditasi yang dalam hal ini. Mungkin yang lain nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Silakan mungkin Pak Ginantre ya Bu ya yang akan mempresentasikan atau memberikan kita sharing, dan nanti untuk tanya jawab nanti siapa saja yang bisa memberikan. Pak Ginantre, silakan Pak Gin. Oke, terima kasih Pak Prof. Wayan Suwana, saudara saudara di biologi dan saudara di ITB juga dulu. Iya. Sama untuk kuliah 2. S3 dan beliau duluan meloncat jadi profesor. Selamat Pak Prof. Terima kasih juga Pak Prof. Dedi, Pak Dekan. Saya mohon maaf nih Bu Dekan kami hari ini banyak sekali acaranya. Ada rapim, besok ada pelantikan rektor, rektor baru, sehingga beliau tidak bisa hadir di hari ini. Begitu juga Pak WD1 juga menyampaikan, menyerahkan ke kami di Prodi untuk untuk menerima tamu dari UNRAM, saudara dari biologi dari UNRAM ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman MIPA UNRAM, biologi UNRAM, telah mempercayai ke kami untuk untuk sharing ke biologi terkait ISK. Nah, mungkin saya akan sampaikan secara umum dulu ISK tentang ISK, apa poin-poin yang penting dalam ISK, nanti secara detailnya silakan kita diskusi, mungkin per bidang ada sekian bidang, ada 4 atau 5 bidang kalau salah, ada 4 atau 5 bidang yang kita sampaikan yang dikerjakan dalam ISK ini. Nanti silakanlah dibahas nanti satu persatu biar jelas. Nanti tim kami, saya perkenalkan dulu ketua tim dari ISK di biologi adalah Bu Eswarianti. Kemudian ada anggota-anggotanya. Kami mengerjakan secara detailnya, kami mengerjakan bernam ini. Ada Bu Eswarianti sebagai ketua, kemudian ada Bu Ria Depiani, Bu Iriani Setiawati, Bu Suartini, Pak Saka, dia mengerjakan secara paralel dalam beberapa bulan. Setelah draft kami selesaikan, kami juga menyampaikan kepada seluruh staf, itu mekanisme kerjanya, seluruh staf untuk mendapatkan masukan di pleno. Kemudian setelah selesai, kami kirim juga data ISK itu ke LP3M, lembaga penambahan mutu yang ada di UNUD. Kemudian dari sana juga mendapat masukan. Nah, setelah rampung masukan itu semua, ada revisi, ada masukan tambahan-tambahan, baru dikirim ke Sabtu. Nah, saya sampaikan sedikit dulu tentang ISK ini, instrumen suplemen konversi. Ini adalah adanya Permendikbud nomor 5 dulu awalnya, bahwa perubahan akreditasi dari 7 standar menjadi 9 kriteria, dengan kriteria yang baru, yaitu baik sekali atau unggul. Baik unggul dengan 9 kriteria. Nah, kemudian Ban PT akhirnya mengeluarkan Ban PT nomor 1 2020 itu juga mengeluarkan tentang mekanisme akreditasi. Di sana juga ada proses perpanjangan otomatis. Sekarang ini dipermudah sebenarnya. Seandainya kita tidak berhasil membuat dokumen, kalau zaman dulu, kan dokumen harus disiapkan 6 bulan sebelumnya, harus sudah diupload ke Sabtu itu. Kalau sekarang tidak harus demikian. Kalau kita telat misalnya, otomatis akan keluar perpanjangan yang sama dengan, hampir semuanya sama dengan akreditasi sebelumnya. Nah, di dalam undang-undang peraturan Ban PT itu juga memberikan kemudahan pada prodi. Selain perpanjangan otomatis tadi itu, ada juga konversi. Nah, konversi saya pandang lebih mudah dibanding dengan menyusun kriteria 9 kriteria itu
karena lebih kompleks ya. Itu dari A bisa menuju unggul, kemudian dari B bisa ke baik sekali, dan dari C menjadi baik. Jadi yang menuju unggul ada unggul, baik, baik sekali. Yang ke unggul itu hanya dari A. Nah, jadi jika prodi itu ingin mengubah akreditasi dari C ke unggul itu bisa, dari B ke unggul juga bisa, tapi harus mengajukan APS 40 itu untuk prodi yang 9 kriteria. Nah, yang 9 kriteria itu. Nah, jadi kalau yang bisa ISK untuk mencari unggul itu adalah yang A. Sedangkan kalau yang B adalah menuju ke baik sekali. Nah, terkait dengan instrumen suplemen konversi itu, kita cuma hanya menyiapkan dua dokumen yang lebih ringkas dibanding dengan dokumennya APS 40. Kalau APS 40 kan 9 kriteria itu luar biasa tebalnya, juga kompleksnya dari kriteria 1 sampai 9. Kalau ini hanya ada 4 poin. Jadi dokumen yang disiapkan oleh prodi itu hanya 2, laporan suplemen konversi yang berupa mirip dengan LED lah, laporan evaluasi diri, menguraikan 4 poin itu. Kemudian yang kedua adalah ada Excel, instrumennya itu cuma isian data prodi dan ada 7 tabel, cuma tinggal mengisi aja. Jadi kalau laporan suplemen konversi sudah dibuat, tabel-tabel juga udah ada di sana, tinggal memindahkan ke Excel. Jadi yang fokus dikerjakan adalah laporan suplemen konversi itu yang formatnya sudah disediakan oleh peraturan Ban PT itu, Ban PT di instrumen Ban PT, kemudian yang ada format laporan, ada untuk dan format untuk Excel-nya. Nah, yang menjadi fokus pada ISK ini adalah ada 4. Yang pertama ada dosen tetap. Nah, di dosen tetap itu yang pertama ada kecukupan jumlah dosen. Nah, kecukupan jumlah dosen ini standarnya adalah kalau sudah lebih dari 12 orang dosen yang menjadi database di PD Dikti itu otomatis sudah mendapat skor tertinggi di sana, skor 4 ke atas, skor 3 ke atas. Kemudian masih di dosen tetap itu ada 3 penilaian yang sama, ada kecukupan jumlah dosen tetap program studi yaitu tadi minimal 12. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi akademik. Nah, tinggal menguraikan kualifikasi akademik itu lektor kepala berapa, guru besar berapa. Nah, di sini biasanya jumlah lektor kepala plus guru besarnya lebih dari 50% sudah dapat skor terbaik. Nah, seandainya itu ya, kalau lektor kepala ke atas sudah dapat skor tinggi di sini, guru besar dan lektor kepala terutama. Nah, kemudian yang ketiga adalah jabatan akademik dosen tetap. Nah, di jabatan akademik dosen tetap itu kualifikasinya ada S2 S3-nya. Jadi 60% ke atas kalau salah S3-nya itu nanti kan detailnya 50 atau 60% berarti sudah memperoleh skor tertinggi. Nah, jadi fokus kita mengerjakan ini adalah menguraikan sesuai permintaan pada matrik penilaian itu yang menjadi pegangan. Nah, di matrik penilaian itu sudah disediakan pada dosen, pada kecukupan dosen misalnya, apa poin-poin yang diminta, ada 3 poin yang diminta. Kita harus kalau itu sudah bisa mencapai skor tertinggi, maka poinnya akan tinggi. Tadi kecukupan jumlah dosen, kualifikasi akademik, kemudian jabatan akademik dosen. Kualifikasi akademiknya S3, S2 itu tadi. Kemudian jabatan akademiknya adalah lektor kepala, guru besar. Kemudian yang kedua adalah di kurikulum. Nah, di kurikulum juga ada 3 poin juga yang menjadi hal penting dalam matrik sana untuk mencapai poin tinggi. Itu keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutahiran kurikulum. Jadi prodi harus minimal dalam waktu 4 tahun mengadakan workshop revisi kurikulum, revisi atau merubah atau mengupdate kurikulum
dan apa namanya itu didokumentasi kegiatannya dan harus menghadirkan pemangku kepentingan, terutama yang eksternal, internal juga bisa. Yang eksternal juga dipentingkan, apa namanya dunia usaha yang terkait dengan biologi diundang di sana. Nah, kalau udah itu keterlibatan itu ada, kita lakukan secara berkala koreksi kurikulumnya atau update kurikulumnya, maka udah dapat skor tertinggi di poin kurikulum yang pertama. Yang kedua adalah ada kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dengan jenjang KKNI. Nah, kalau S1 itu kan jenjang KKNI level 6 itu. Nah, tentu prodi harus mempunyai capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulus itu harus gayut, harus apa namanya mendukung apa profil lulusan yang dihasilkan. Kalau kami misalnya lulusan kami nanti setelah tamat menjadi peneliti, tenaga akademisi dan lain sebagainya seperti itu, CPL yang kita susun di prodi itu harus mendukung profil lulusan itu dan sesuai dengan jenjang KKNI level 6. Kemudian yang ketiga adalah masih di kurikulum, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Dalam pembentukan capaian pembelajaran ada, jadi ada mata kuliah, kemudian ada masing-masing mata kuliah ada CPMK. Nanti CPMK itu dipetakan dengan CPL yang ada di prodi, bahwa seluruh capaian mata kuliah kita akan mendukung CPL yang disusun. Itu kalau itu sudah bisa tercapai maka skornya akan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tentang penjaminan mutu. Nah, di penjaminan mutu ini ada dua yang jadi fokus. Sistem penjaminan mutu internal. Yang kedua adalah pelampauan SN Dikti. Nah, sistem penjaminan mutu internal ini ada di sana ada dokumen SPNI, dokumen standar mutu itu disiapkan semua, diuraikan, dan proses PPEPP-nya dijalankan di prodi. Apa PPEPP evaluasi dan sebagainya, kepanjangannya dia ada saya lupa. PPEPP-nya. Kemudian pelampuan SN Dikti ini juga penting, penting sekali. Di pelampuan SN Dikti ini, prodi harus tahu dulu standar nasional, standar pendidikan tinggi untuk S1 itu apa. Baik itu dari segi standar dosennya, standar pembelajarannya, standar isi pembelajarannya, standar proses, standar penelitian, dan lain sebagainya, standar mahasiswa. Itu yang ada di Dikti. Kalau ada di Dikti salah, ada di Dikti itu ada 27 standar kalau nggak salah. 27. Nah, sekarang UNRAM kalau kami di UNUD sudah punya lebih dari 27, 33. Kalau salah 33 standar. Jadi secara kuantitas dari segi standar kami sudah melampaui, nah seperti itu. Kemudian sekarang per item lagi dilihat setiap standar-standar, misalnya standar pelaksanaan pendidikan atau standar lulusan misalnya, kita bandingkan dengan Dikti, mana kita yang lebih dibanding dengan Dikti. Begitu juga standar dosen. Misalnya standar dosen di Dikti itu kan minimal S3, S2 untuk dosen S1. Kemudian kalau di prodi kita sudah sekian, lebih dari 60%-nya atau 50%-nya sudah doktor, itu bisa sebagai suatu kelebihan pada standar dosen. Begitu juga di standar penelitian misalnya, kalau di dalam standar Dikti itu memuat bahwa hasil penelitian itu minimal dipublikasikan ke jurnal nasional misalnya, sedangkan di prodi kita dari data yang kita dapatkan misalnya sudah mampu sekian persennya publikasi di jurnal bereputasi, itu sebagai pelampuan juga. Jadi banyak item yang bisa kita cari untuk menyatakan yang mana kita melampaui dari standar Dikti. Jadi intinya adalah standar Dikti kita pahami semuanya, kemudian standar apa yang kita lakukan terkait standar itu di prodi, baik itu mahasiswa, dosen, pengabdian dan sebagainya, yang mana melebihi. Nah, itu kita cari-cari poin.
standar itu di penjaminan mutu ada 2. Kemudian di nomor 4 nih ada pelacakan lulusan. Di pelacakan lulusan ada 4 poin yang ditekankan di sini untuk mendapatkan skor terbaik. Yang pertama adalah sistem pelacakan lulusan. Nah, di sana dituntut bahwa sistem pelacakan lulusan kita satu harus terkoordinasi oleh perguruan tinggi. Silakan diuraikan bagian nanti bagaimana koordinasi tracer study dari tingkat universitas sampai prodi itu. Yang kemudian masih di sistem pelacakan adalah poin-poin pertanyaan itu harus sesuai dengan poin tracer dari Dikti. Itu ada Dikti sudah mengeluarkan poin-poin tracer juga untuk alumni, untuk lulusan. Kemudian dilaksanakan secara berkala. Ini harus dilakukan secara berkala, setiap tahun harus dilakukan. Bahwa setiap tahun prodi itu harus mengedarkan kuesioner. Kemudian di sistem pelacakan juga prodi lulusan yang kita pakai datanya dalam penyusunan ISK saat TS itu adalah TS-2, TS-3 sampai TS-4. Jadi seluruh populasi dari lulusan kita yang TS-2, TS-4, TS-3 itu harus dapat tracer itu, dapat kuesioner pelacakan. Itu masuk di sistem pelacakan lulusan itu. Kalau sudah terpenuhi poin-poin itu maka skor tertinggi akan didapat. Nah, kemudian baru waktu tunggu ini udah hasil kinerja prodi, kinerja lulusan. Nanti didapat di sana berapa persen, 6 bulan, antara 6 bulan sampai 12, lebih dari 12 bulan. Nah, semakin banyak yang 6 bulan ke bawah, maka semakin bagus dia. Kemudian kesesuaian bidang kerja, ini juga prodi bisa membuat membuat kesimpulan, misalnya si A kerja walaupun misalnya kerja di bank, bidangnya apa di sana bisa kita anggap dia sesuai, atau berdasarkan jawaban dari lulusan. Dia menyatakan bahwa kesesuaian dia tinggi apa rendah apa sedang. Di poin pertanyaan kan ada seberapa besar kesesuaian bidang kerja Anda dengan dengan kompetensi Anda dapatkan ketika di prodi. Nanti dia menjawab sangat tinggi, sedang, sangat rendah. Nah, jadi semakin banyak yang menjawab tinggi ke atas, maka skornya juga akan tinggi di sini. Nah, yang terakhir adalah di pelacakan dulu adalah kepuasan pengguna. Nah, di kepuasan pengguna ada 7 poin kalau salah pertanyaannya. Kemampuan bahasa asing, kemampuan organisasi, kemampuan kerjasama dalam tim, penguasaan materi, ketanggapan, apalagi itu. Semakin banyak yang menjawab persentasenya di kategori amat baik atau terbaik, maka skornya juga tinggi. Ini tergantung. Nah, ini juga dari segi jumlah juga tadi, dalam sistem pelacakan lulus itu harus mencapai 100%. TS2, TS4, TS3 itu harus kita dapatkan. Ya, kita kasih kuesioner yang menjawab itu ada ketentuannya 50% atau berapa ya. Nanti dilihat detailnya di matrik. Kalau yang jumlah yang menjawab terlalu sedikit juga nilainya tidak bagus juga. Begitu juga kepuasan pengguna juga berapa dari sekian lulusan yang kita dapatkan, berapa pengguna yang berhasil kita wawancarai atau kita kasih kuesioner. Itu juga penting. Kalau hanya 1, hanya 2, walaupun nilainya bagus, tetap aja nilainya jelek juga karena dari segi jumlah tidak umum. Nah, saya kira poin-poin besarnya seperti itu, ada 4 poin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya adalah di matrik. Kita bekerjanya berdasarkan matrik, jadi menyusun itu dari atas sampai ke bawah itu bekerjanya berdasarkan matrik itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dulu secara umum. Terus selanjutnya saya persilakan nanti tim dari Unram langsung satu persatu saya persilakan. Ini ada detail dari mungkin lebih gininya dari salah satu misalnya dari kriteria yang pertama kualifikasi dosen dosen tetap, kemudian sampai tracer study.
Nanti kita akan diskusi langsung. Mungkin seperti itu Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ketut Winantra telah memaparkan tentang ISK. Jadi saya kira sangat detail ya, sudah dipaparkan tadi. Mungkin apa namanya, tidak perlu saya simpulkan lagi. Kita sudah dengarkan bersama. Kita langsung saja mungkin ya Pak Winantra ya. Untuk berdiskusi barangkali ya. Untuk diskusi mungkin langsung Bu Ernin selaku Ketua Program Studi Biologi, mungkin silakan Bu Ernin dengan tim, saya berikan kesempatan langsung untuk berdiskusi dengan tim dari UNUD. Silakan Bu Ernin. Terima kasih Pak WD1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Dekan FMIPA, Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjamin Mutu Fakultas MIPA Universitas Mataram, kemudian tim akreditasi program studi biologi, dan dosen-dosen program studi biologi yang berkesempatan hadir, dan juga yang kami kangen, ini tim dari Universitas Udayana, program studi biologi FMIPA yang sudah pernah mendapatkan akreditasi unggul. Terima kasih atas kesediaannya sharing. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, saya selaku Kaprodi Biologi FMIPA Unram ini mengucapkan berbelasungkawa sebelumnya atas berpulangnya dosen saya, ya dosen kita, kolega kita, Bapak Prof. Dr. Ibu Tugede Ardena, kemudian Bapak Dr. Andes Pandi Ketut Sutara MS. Jadi sekali lagi turut berduka cita kehilangan yang mendalam bagi kami semua juga yang ada di FMIPA Universitas Mataram. Nah, kembali lagi mengenai ISK program studi biologi yang sudah kami susun mulai dari bulan November tahun 2020, yaitu pada saat penilaian penjaminan mutu internal oleh LPMPP Unram. Jadi mulai pada saat itu kami menyusun data, mengumpulkan data, ya dibantu tentunya oleh semua komponen ya yang ada di FMIPA, terutama gugus penjamin mutu fakultas. Nah, sampai pada tahap sekarang ya penyusunan ISK, karena kami diarahkan untuk ke akreditasi ya, konversi dari akreditasi A ke akreditasi unggul. Kalau boleh saya izin untuk share screen mungkin di sini, atau Pak Hadi boleh siapa ya, Pak WD1, mohon maaf, atau gimana ya, boleh saya ya. Adi, Pak Adi, Karyadi tolong. Sudah jadi co-host, bisa. Oh, silakan Bu Ernin, sudah jadi co-host. Oh iya, oke. Apakah sudah terlihat kira-kira? Sudah ada terlihat? Sudah ada? Oke. Nah, ini adalah progres penyusunan ISK. Jadi sebelumnya data yang dari LKPS itu sudah rampung, yang 9 kriteria, sudah rampung kami kerjakan dan sudah kami migrasikan, sudah kami isi kembali, salin, ya seperti arahan dari unit yang tadi itu ke lembar ISK, lembar konversi ini. Jadi ini adalah bagian menu, daftar tabel, kemudian ini identitas program studi biologi, jumlah mahasiswa pada saat TS itu sesuai dengan pangkalan data PD Dikti, itu kami cek kemarin hari Jumat untuk memastikan itu 255.
Dan ini adalah isian untuk tabel 1, dosen tetap dan dosen tetap program studi biologi. Ini adalah isian untuk tabel 1. Yang kami masih missing, Pak WD1, ada beberapa data dari dosen tetap. Yang dosen dari mata kuliah umum di kita. 1, 2, 3, 4, ini kemarin kami sudah sampaikan bahwa ini ada belum terisi dengan semuanya di sini. Mohon nanti kiranya kami bisa diberikan data itu Pak WD1. Kemudian tabel yang selanjutnya. Jadi ini adalah tabel dosen. Tabel 2, kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Nah, untuk selama akreditasi 5 tahun berjalan, ya akreditasi A ini kami mempergunakan kurikulum 2016, ya. Kurikulum 2016 dan sudah kami tinggalkan ya revisi ya perbarui kurikulum 2016 ini. Dan sudah kami susun kurikulum baru, kurikulum 2021 MBKM. Dan yang ada di tabel 2 ini adalah kurikulum 2016 yang kami pergunakan untuk CPL, ya pembelajaran selama periode kami terakreditasi A. Mulai dari mata kuliah umum, mata kuliah wajib mata kuliah pilihan sudah selesai kami isi. Nah, kemudian yang sangat urgent sekali dan fundamental barangkali di sini tabel 3 ini Pak Ketua Gugus Penjamin Mutu, standar dan indikator kinerja. Ini masih kosong, kemungkinan juga ada beberapa mungkin ya dari standar 1 sampai 8 ini yang sudah diselesaikan oleh tim yang bekerja dan tim gugus penjamin mutu. Terakhir informasinya kami belum dapatkan Pak WD1 dan Pak Dekan ini sampai mana. Untuk pengisian tabel 3 ini masih belum ada. Kemudian untuk tabel 4 waktu tunggu lulusan, data yang kami peroleh itu seperti ini, waktu tunggu lulusan dengan jumlah lulusan sekian. Kemudian jumlah lulusan yang terlacak. Nah, ini yang kami ingin tanyakan ya. Jadi jumlah lulusan yang terlacak. Untuk yang standar waktu tunggu lulusan, lanjut lagi mohon maaf ke tabel 5, kesesuaian bidang kerja, kesesuaian bidang kerja lulusan dan responden responden pengguna lulusan. Kemudian tabel 7 ini adalah tingkat kepuasan pengguna. Jadi tingkat kepuasan pengguna. Saya balik lagi ke tabel 4, tabel 5, 6, dan 7. Nah, kelemahannya di sini kami ada sedikit kesulitan program studi biologi. Mungkin kalau program studi yang lainnya itu jumlah lulusan yang tertracer itu sangat sedikit sekali. Ini untuk TS-4, TS-3, dan TS-2. Mungkin ini kelemahan dari kami yang di program studi biologi di dalam menghimpun data dari jumlah lulusan yang terlacak itu hanya 15 saja. Kalau misalnya Bu Kasub di sini, Bu Yanti hadir, barangkali bisa kami diberikan informasi, barangkali ada tambahan, tapi terakhir kami mendapatkan informasi terakhir ada mungkin 2 minggu yang lalu, ini tidak ada tambahan untuk data jumlah lulusan yang terlacak. Kami hanya mampu melacak dari jumlah lulusan 100 itu hanya 15. Hanya 15 lulusan saja. Nah, mohon ini tanggapannya nanti untuk Pak Dekan, Pak WD1, dan tim dari UNUT. Standarnya sebaiknya minimal 30%, Bu. Iya, minimal
Ya, 30, minimal 30% 30%. dari setiap TS itu kalau bisa. Dari setiap TS, Ya, ya masih TS. kurang Ini masih jauh ini. 15-an, ya. Masih kurang setengahnya. Nah, itu yang kami kesulitan dan memang mungkin nanti bisa berbagi trik barangkali untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah lulusan yang terlacak. Karena begini, mulai dari program studi bekerja untuk menyebarkan kuesioner tersebut, mulai dari gugus penjamin mutu, untuk yang lulusan itu wilayah bidang dari WD 3. Mulai dari prodi, mulai dari WD3 dan universitas juga bekerja untuk kuesioner mengisi tabel 4, 5, 6 dan 7 ini, tapi nah itu dia. Itulah salah satu kelemahan kami di tracer. Kemudian balik lagi ke tabel yang kurikulum yang tadi, ya tadi ada tadi sempat diarahkan bahwa salah satu poin penilaian pada kurikulum kemudian pada proses pembelajaran nantinya bermuara pada capaian pembelajaran itu adalah bagaimana keterlibatan stakeholder dalam evaluasi kurikulum. Nah, ini kan yang ada di ISK ini ya, yang ada di ISK ini adalah yang kurikulum sebelumnya, kurikulum 2016. Nah, apakah proses penilaian kurikulum 2016 ini menuju ke kurikulum 2021 MBKM kami itu bisa diceritakan sebagai suatu tahapan untuk nanti mengisi dari tabel, mengisi dari keterangan untuk kurikulum yang ini itu, Pak Din ya. Karena kami sudah selesai juga tahap evaluasi, stakeholder sudah dipanggil dalam proses FGD, alumni, kemudian juga penilaian kurikulum dan seterusnya itu sudah selesai sampai akhirnya kami ke tahapan perpindahan kurikulum 2016 ke kurikulum 2021 MBKM. Nah, mungkin Ibu, itu saja. Sebentar, ya. Bu. TS-nya Ibu pakai tahun berapa? TS-nya? TS-nya yang kemana Ibu pakai? TS 2020-2021. Karena kami berakhir akreditasinya itu 25 April 2022. Udah 2 ya. Menurut saya bisa udah dipakai kurikulum yang terbaru, Bu. Juga terpenuhi gini. Agar terpenuhi bahwa dalam skala waktu minimal 4 tahun sudah melakukan update kurikulum. Jadi 16 aku udah terlalu lama tuh. Berarti 16 sudah diupdate ketika tahun 2020. Jadi yang sebaiknya dipakai yang kurikulum yang terbaru dimasukkan dalam poin ini. Nanti diceritakan bahwa sudah melakukan updating, melakukan revisi kurikulum sejak 2016 dilakukan ketika tahun 2020, 2021 atau 2020. Jadi kurikulum yang masuk sebaiknya yang 2021. Apalagi ngirimnya 2022 kan masih waktu masih panjang. Tinggal satu semester, Iya. Pak Gin. Ya. Baik, nanti untuk kurikulum akan kami cantumkan di sini. Untuk mencantumkan yang kurikulum yang baru ya Pak Gin ya. Terbaru juga saran. Kalau ini terlalu lama ini 2016. Baik. Nah, kemudian barangkali kami ingin menambahkan mengenai arahan yang tadi itu mengenai perpanjangan otomatis. Jadi perpanjangan otomatis itu kan berasal dari pemantauan tahap 1 ya, Pak Gin ya, teman-temannya. Ya, berasal. PD Dikti yang langsung memantau berdasarkan pangkalan data di prodinya dicek. Sepanjang tidak ada keluhan, tidak ada komplain dari masyarakat, ya tetap aja biasanya akreditasi yang lama keluar.
Nah, ini berkaitan dengan mungkin sekaligus laporan untuk WD1 dan Dekan berkaitan dengan data di pangkalan data dikti program studi biologi. Kami sudah cek. Jadi ada 5 poin yang kami cek di pangkalan data dikti. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa baru di dalam 3 tahun terakhir. Ini kan standar penilaiannya rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru itu kurang atau sama dengan 20%. Jadi kalau kemarin kami hitung-hitung itu kita sudah aman di sana. Di tahun 2018-2019 ada 81 orang mahasiswa baru, 19-20 82 dan memang berkurang. Tahun ajaran 2020-2021 itu 70 orang. Tapi ini masih di bawah 20%. Kemudian kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, ini kita sudah memenuhi itu. Kemudian batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi biologi di program studi pada saat TS tidak boleh 40%, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 40%. Nah, itu kita aman. Kemudian rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap. Nah, ini masih kami mengambil data, tetapi insya Allah itu aman. Dan yang kelima, jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir. TS, -2, TS, -1, dan TS. Dan rata-rata penurunan jumlah lulusannya tidak boleh lebih dari 20%. Nah, ini yang kami kemarin sudah hitung, ya. Jadi untuk jumlah lulusan 2018-19-33 ini tahun ajaran. 2019-2020 26 lulusan. Kemudian tahun ajaran 2020-2021 ini 29 lulusan. Sepertinya ada ini, ya, yang menurun jumlah lulusan kita itu 2018 ke 2019 itu dari 33 ke 26 itu sepertinya sekitar 21%. Tolong nanti teman-teman bantu untuk cross check lagi. Nah, ini yang poin yang kelima ini yang kami juga missing. Jadi memang banyak alasan di sini mengapa ini terjadi penurunan, karena kan gempa besar tahun 2018 ini penyelesaian studi mahasiswa kami itu terlambat. Bisa jadi itu salah satu alasannya, yang faktualnya memang seperti itu, ya. Apalagi yang berbasis laboratorium itu stop, tidak bisa melanjutkan penelitian mereka sampai pada batas waktu tertentu. Nah, itu saja barangkali dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh tim akreditasi dari program studi biologi atau dari teman-teman prodi yang lain. Terima kasih Pak WD1. Baik, terima kasih Bu Ernin. Jadi tadi setelah dipaparkan oleh Bu Ernin selaku Ketua Program Studi Biologi UNRAM, itulah keberadaan atau yang sudah dapat diisi oleh kami. Nah, melihat dari sini mungkin teman-teman dari UNUD, Pak Ginantre dan kawan-kawan bisa menilai kira-kira di mana tadi Bu Erni sudah menanyakan trik-trik yang nantinya bisa dibagi kepada kami untuk kelemahan-kelemahan tadi yang dipaparkan oleh Bu Ernin. Pak Gin, mungkin silakan. Ya, terima kasih Pak Yan. Ya, makasih Pak Yan. Nih. Tadi apa yang tadi ada ya, beberapa yang sudah dijelaskan ya. Saya ingat tadi yang ini mengenai pelacakan lulusan itu ini krusial sekali, soalnya di pelacakan lulus itu banyak sekali isu poin tadi yang saya sampaikan.
di pelacakan dulu ada 4 poin pertanyaan di sana yang harus dijawab dengan hasil dapat 4 poin yang dengan hasil yang baik. Tapi tadi saya lihat masih di sana yang masih kurang banyak ya. Di jumlah lulusan yang berhasil dilacak itu dulu. Kemudian jumlah lulusan yang berhasil dilacak, kemudian dari jumlah lulusan yang dilacak baru penggunanya. Nah, itu. Saya mohon Bu S menyampaikan bagaimana trik kita dalam melacak lulusan sehingga bisa kita hampirlah 70% kita bisa mendapatkan jawaban dari lulusan. Terima kasih silakan, Bu Pak Dinandra. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit berbagi untuk pelacakan lulusan tersebut kemarin. Pertama memang menggunakan model yang official ya, jadi ada email dari Prodi diberikan kepada mahasiswa. Tapi memang problemnya kan mahasiswa itu tidak semuanya bisa data yang tersimpan di Prodi pada saat mereka mahasiswa itu dengan yang ini udah suka beda ya, tidak lengkap gitu ya. Terus akhirnya kami menggunakan medsos. Jadi saya juga melacak mereka di Instagram, di Facebook juga saya lacak mereka. Jadi di message saya japri mereka. Grup Terus WA kemudian juga. Grup WA angkatan juga. Nah, terus kami juga minta tolong pada mahasiswa. Jadi setiap angkatan itu kita kan bisa recognize kira-kira siapa anak yang baik hati, rajin bantu kan. Setiap angkatan itu kan ada tuh anak-anak yang sedikit vokal ya, yang sama dosen juga bagus hubungannya. Jadi itu yang juga kami mintain tolong. Jadi dia untuk ngejerin temannya itu juga ininya gitu. Terus saya ceritakan juga bahwa sama teman yang koordinator dari tiap angkatan itu, saya ceritakan juga bahwa kita tuh butuh data paling sedikit 80%, saya bilang gitu. Jadi ini masih segini nih, bantuin dong. Saya bilang gitu ke mereka. Jadi akhirnya mereka yang lebih banyak mengejar teman-temannya. Jadi juga saya kasihkan juga mereka checklist, ini temenmu tuh ini yang belum, saya bilang gitu. Jadi beberapa angkatan itu memang ada yang gampang, ada yang susah. Artinya diterima. Ada juga bilang, makasih Bu, tolong ya diisi gitu. Tapi nggak ada apa datang gitu lah. Jadi itu aja, memang tantangannya memang paling besar di situ. Nah, cuman memang di situ di paparannya kita harus sebutkan bagaimana peran dari universitas sampai dengan di prodi seperti yang dibilang oleh Pak Gin ya. Jadi data kita dapat keseluruhannya dari universitas dan kita targetkan 100% dari jumlah alumni itu kita sasar. Nah, tetapi kita upayakan supaya kita kemarin itu 85% ya Pak Gin ya. 85% bisa dapat data. Nah, nanti dari 85% itu baru kita cari penggunanya berapa aja gitu. Jadi ya terpaksa digunakan juga metode anak muda zaman sekarang itu. Jadi saya masuk ke IG-nya, saya masuk ke Facebook-nya gitu, terus ke WA-nya mereka untuk minta tolong mereka mengisi. Nah, kemudian juga kita kebetulan kan ada juga Facebook khusus untuk alumni yang official, dan kita memang laporkan di situ di paparan ya bahwa kita mempunyai Facebook group yaitu Himabio Universitas Udayana yang memang itu isinya close, artinya hanya alumni-alumni dan mahasiswa aktif dan juga beberapa kawan-kawan yang memang banyak membantu kita dalam kegiatan kemahasiswaan masuk di situ kita laporkan juga gitu. Demikian ininya. Terus kami. Ada lagi mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Bu Eswaryanti telah memberikan trik ya untuk kita alumni ya, bagaimana bisa mendapatkan respon dari alumni. Mungkin bisa kita adopsi nanti Bu Ermin untuk bisa lebih banyak lagi yang bisa merespon. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman dari. Saya Prof. Wayan. Ya, silakan Pak Islamul Hadi. Terima kasih Prof. Wayan, terima kasih tim dari Udayana. Kebetulan ada sahabat saya, ada Bu Made
ada Bu Ria juga. Jadi nah ini ke Pak Ketut Ginantra ya, Iya. Pak Dr. Ketut, selamat pagi. Jadi terkait dengan ISK ini, ada beberapa komponen yang memang harus kami masukkan, tetapi kaitannya dengan bagaimana menarasikan komponen-komponen tersebut, kira-kira trik-triknya seperti apa gitu Pak Ketut ya sebagai Ketua. Mohon sharingnya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi, makasih Pak Hadi. Nah, kita dalam menarasikan semua data ini mengacu pada Pak matrik itu pegang. Kita punya matrik ya Bapak Ibu yang di biologi ya, di undang ya. Di matrik itu sudah diuraikan dengan jelas per poin, misalnya dosen tetap yang poin pertama yang harus kita capai apa. Nah, mulai dari sana kita menarasikan. Contoh misalnya tadi yang di kami di poin 1 itu kan mengenai kecukupan dosen. Di kecukupan dosen maka memulai di dosen nomor 1 dosen tetap, maka kita memulai menguraikan berapa jumlah dosen tetap kita. Kemudian kita buat kesimpulan, oh itu ternyata jumlah dosen tetap kita sudah memiliki kecukupan itu jumlah sekian, lebih dari 20%. Uraian kita adalah mengacu pada matrik itu Pak. Begitu juga selanjutnya adalah tentang kualifikasi akademik, kan begitu diminta pada matrik. Kita uraikan juga dari sekian jumlah dosen, kualifikasi akademik kita, bla 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 bla. Nah, hal ini sudah mencapai sekian persen. Berarti sudah dapat skor tinggi, kita ada sampaikan angkanya. Nah, didukung oleh data tabel 1 itu. Jadi tabel 1 itu kita uraikan. Uraian kita mengarah pada matrik tadi. Nah, mungkin untuk ini saya silakan Pak Saka menjelaskan lebih detail ya. Pak Saka, silakan jelaskan Pak Saka. Di nomor 1 dulu, di nomor 1. Bagaimana kita menguraikan ya, silakan Pak Saka. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu. Mungkin di sini saya bisa jelaskan secara garis besarnya. Nah, jadi karena nanti yang dikirim cukup tebal, nah biasanya kan pengalaman juga dari LP3M, pemeriksaannya pertamanya dilakukan dengan cara screening. Nah, jadi mungkin sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gin. Jadi apa saja yang poin-poin penilaiannya itu kita boldkan. Nah, mungkin bisa share screen ya? Ya, silakan deh. Oke. Mungkin saya bisa dikasih aksesnya. Oke, sudah. Baik. Ya, sudah, Pak. Ya. Apakah sudah kelihatan? Ya, Sudah Pak, sudah. Sudah deh. Oke, jadi mulai dari data yang pertama. Kenapa hilang nih Kera nih, Jo? Ini kan data administratif ya, jadi memang data-data yang akan digunakan untuk penilaian, termasuk juga websitenya nih. Jadi ini dari biologi pun kita sebelum ISK kita kejar websitenya, minta website, terus kita isi kontennya, semua kita masukin di sana. Kemudian identitas tim penyusunnya, lalu baru masuk ke dosen tetapnya. Nah, di sini yang kami katakan tadi sebelumnya, karena harus ada kualifikasi kecukupan DTPS. Nah, jadi DTPS-nya syaratnya adalah lebih dari 12 dosen. Nah, di sini kita boldkan, kita nyatakan bahwa tetap program studi di Prodi Biologi FMIPA UNUD berjumlah 43 orang, sudah melebihi standar kecukupan. Nah, ini harapannya juga nanti mempermudah penilaian dari asesor, biar hasilnya tidak menghitung. Nah, takutnya kan kalau salah hitung malah hasilnya kurang memuaskan. Jadi kita mudahkan di sini. Kemudian ada juga penilaian mengenai rasio dosen dengan yang berpendidikan doktor terapan atau spesialis. Nah, spesialis. Nah, di sini syaratnya adalah lebih dari 50%. Nah, kita sudah memiliki 65%.
Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Ada 28 dari 43 DTPS itu merupakan lulusan S3 atau spesialis. Nah, kemudian penilaian yang ketiga adalah rasio dengan jabatan lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, ini syaratnya sudah lebih dari 70%. Nah, di Prodi Biologi FMIPA UNUD sudah memiliki sampai 95%. Nah, jadi nanti di form penilaiannya nilainya juga sudah cukup bagus. Nah, jadi dan yang dihitung kemarin juga ada masukan dari LP3M yang dihitung hanya DTPS-nya saja. Jadi dosen tetap yang lainnya tidak dihitung, yang dihitung hanya DTPS-nya saja. Nah, kemudian untuk tadi saya lihat sekilas formnya. Jadi untuk form penilaiannya mungkin yang sedikit saya sarankan adalah mungkin bisa menggunakan format yang terbaru, karena nanti kan approve-nya by system, takutnya ada karakter-karakter yang tidak sesuai, itu yang menjadikan tabelnya invalid. Jadi misalkan di daftar tabelnya kan sudah lengkap, sudah dikasih daftar isi juga, misalkan di DT DTPS. Nah, di sini kita tuliskan semuanya, dan kesesuaian dengan kompetensi intinya ini sebaiknya tidak ditulis sendiri, tapi dipilih dari menu yang ada di bawah ini. Nah, ini ada yang menggunakan X, ada yang menggunakan tanda centang. Nah, takutnya itu nggak kebaca. Jadi Excel-nya nanti dibilang tidak sesuai format. Nah, untuk menghindari hal seperti itu. Kemudian jabatan akademik. Nah, ini kita juga memilih jabatan akademiknya apa. Jadi sebaiknya tidak diisi secara manual dulu. Manual, ya. Ya. Sudah ada. Karena dari form yang saya terima di awal itu ada yang nulisnya guru besar, ada yang nulisnya profesor, sedangkan di data yang dimasukkan di sini tidak ada pilihan profesor, adanya guru besar. Nah, dan ini ya mungkin lebih disesuaikan lagi. Sama juga mengenai kurikulum. Nah, kurikulum di sini masih pakai V juga, bisa dipilih. Nah, pun juga sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khususnya. Ini juga di checklist satu persatu, dan sebenarnya bisa ditulis V asalkan karakternya tidak berbeda. Nah, tentunya ini membuat nanti Excel-nya bermasalah. Kemudian untuk hal yang lainnya, itu biasanya yang tidak ada di list, yang tidak ada di tabel, itu biasanya kita masukkan di uraian. Nah, ketika dimasukkan di uraian, itu juga sesuai dengan syarat-syarat yang ada di kolom penilaian. Jadi misalkan nanti mungkin secara lebih jelas nanti dijelaskan oleh Ibu Ani ya. Untuk misalkan di kurikulum, nah itu kita ada pedoman konsorsium biologi Indonesia. Nah, di sini kan sudah di bold. Nah, di sini ditampilkan juga tabel yang sesuai dengan pedoman dari KOBI. Nah, sedangkan tabel ini kan bukan tabel yang ada di bagian form penilaian Excel dari ISK. Melainkan ini dari KOBI sendiri, jadi tabelnya tidak diisi nomor. Ini lebih ke formatting sih, tidak diisi nomor dan dijelaskan di sini. Jadi ibaratnya ini versi panjangnya, dan nanti semua data-data yang tidak bisa dimasukkan di sini kita masukkan di lampiran, kemudian dan lampiran itu yang menjadi tautan. Jadi di bagian akhir itu kita berikan lampiran-lampiran bila ingin melihat bukti-buktinya. Jadi bukti-buktinya kita masukkan di Google Drive, kemudian kita sertakan linknya, masing-masing linknya. Jadi diharapkan semua hal ini memudahkan asesor untuk melakukan penilaian. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah berikan highlight di kriteria-kriteria yang menjadi penilaian di tabel penilaian asesor. Kemudian yang kedua, sebaiknya menggunakan
format yang terbaru karena approve-nya by system biar tidak salah menggunakan simbol. Nah, kemudian data-data pendukung bisa ditulis dengan ringkas, dan bila datanya banyak bisa disampaikan dalam bentuk lampiran. Misalkan kuliah tamu kan cukup banyak biasanya dalam 2 tahun penilaian. Nah, itu biasanya kita isikan judulnya, kemudian linknya kita sertakan di lampiran. Jadi untuk melihat bagaimana sebenarnya proses kuliah tamu, penilaian kurikulum, dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Made Sata. Jadi semakin semakin terang saya kira ya, Bapak Ibu. Silakan ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin di Pak Made. Terima kasih Pak Made, terima kasih Pak Gin atas penjelasannya tadi. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Silakan Bu. Yang penting awalnya bekerja itu pada Excel-nya dulu dan lihat di matriknya. Jadi kita kayak highlight di matrik itu kita pada posisi mana, 4 apa 3 itu. Nah, kemudian setiap kata-kata yang diminta pada matrik itu usahakan itu selalu ada di paparan kita, dan setiap kata-kata kunci Nike kita highlight dia, kita boldkan sehingga membuat reviewer itu mudah bahwa kita sudah memenuhi apa-apa yang mereka minta, pertanyaan yang diminta. Dan seperti yang Saka tadi ceritakan juga, bagaimana mendapatkan angka itu juga sebaiknya ditulis. Nah, terus dalam hal ini misalnya, ini sebenarnya sedikit ini aja ya, sedikit feeling kita aja. Jadi ketika kita itu menyampaikan kepada reviewer, reviewer itu kan pada posisi kita harus membuat reviewer itu nyaman. Jadi kita buat ya reviewer itu bisa membaca semuanya mengalir sesuai dengan urutan dari matrik yang ada gitu. Jadi supaya dia tidak satu poin, meskipun kita misalnya ada sudah kita highlight tapi tempatnya tidak berurutan, sehingga dia harus cari lagi. Jadi kita membuat reviewer itu senyaman mungkin membaca dari awal. Misalnya kurikulum apa yang ditanyakan 1, 2, 3 itu semua itu berentet, itu berurutannya itu sesuai dengan matriknya. Jadi dia ketika reviewer itu bekerja pada satu poin, dia sudah dapat. Kemudian ketika dia itu berpindah ke poin lain, itu ada di halaman belakangnya seperti itu. Jadi demikian juga pada saat pengelompok lampiran, ya lampiran juga penamaannya dan pengelompokannya juga harus dibuat se-efektif mungkin supaya reviewer itu enak dia dan cepat menemukan apa yang beliau cari begitu. Jadi memberikan rasa nyaman bagi mereka ketika memeriksa proyek kita gitu. Itu sih kemarin yang kami tekankan bekerja supaya enaklah ininya reviewernya membaca begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu S. Jadi semakin ini ya, semakin terang ya. Kita intinya memberikan rasa nyaman kepada reviewer sehingga kalau sudah nyaman menemukan apa yang kita ceritakan ya reviewernya akan semakin senang gitu ya. Jadi kalau bolak-balik ya sudahlah capek terus bolak-balik lagi. Iya, betul. Bolak-balik lagi di belakang dia, lagi ke depan, lagi gini kan dia udah kesel ngopi sendiri lagi dia kepala duluannya. pusing. Ya. Ya ini mungkin bisa kita ini trik-triknya teman-teman di Unram. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan dari teman-teman di Unram ditanyakan. Silakan. Dari GPM atau gugus penjamin mutu mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik Pak, mungkin saya tanyakan Ya, dulu silakan Pak. tadi trik-trik menjelaskan data-data berkaitan dengan penjaminan mutu supaya dengan mudah juga dipahami oleh asesornya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Pak Hiden. Hiden, Pak.
Oke. Penjaminan mutu ya, di sana penjaminan mutu kan ada 2 poin utama. Jadi saya sampaikan ada sistem penjaminan mutu internal dan pelampuan SNDT. Ya. Nah, ini juga harus berpegang pada matrik ya, seperti teman-teman saya sampaikan tadi. Tetap kita bicaranya berpegang pada matrik. Mulai apa yang diminta oleh matrik itu, di dalam matrik itu kita menjawab dan kita highlight di sana, kita bold di sana, sehingga memudahkan para asesor itu ya. Itu juga urutannya juga memulai itu dari misalnya ada 3.1-nya apa, kemudian 3.2-nya apa. Di sana ada dokumen legal, ketersediaan dokumen mutu, nah seperti itu harus disediakan. Nah, saya minta Bu Ria dan Bu Suartini menjelaskan iki ya, beliau yang bidang kita percayakan nyusun iki. Silakan Bu Ria dan Bu Suartini mengenai apa yang kita kerjakan di penjaminan mutu ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Gin. Mungkin Tiang nanti dibantu Bu Suartini untuk menjelaskan mengenai penjaminan mutu. Ibu Ria terbalik Bu, posisinya Ibu. Terbalik ya. Wajahnya terbalik deh. Iya. Niki sambil ngecas. Iya. Tadi sempat yang dengar Ibu Ernin sudah ada istilahnya di UNRAM LPMPP. Kalau kami di UNUT itu LP3M. Nah, kemudian di fakultas di UNRAM gugus penjaminan mutu. Kalau di UNUT tuh UP3M. Kemudian di prodi TPPM. Nah, ini sebenarnya kami dibimbing, diberi pelatihan dari awal. Jadi pada saat LPPM mengadakan pelatihan, kami juga diundang karena kebetulan secara daring. Jadi mengundang para pakar, ada yang dari Unibra, ada yang dari UNER. Nah, dari situ kami belajar. Nah, juga dari SPMI. Jadi pengendali mutu internal. Jadi setiap tahun itu, apalagi kalau menjelang akreditasi, ada audit mutu internal. Nah, saya mau bertanya dulu di sini, apa ada audit menjelang akreditasi? Sudah pernah dilakukan? Ada Bu. Ada. Sekitar bulan Berarti November Desember kan sudah ada. Ya, berarti sudah diketahui kira-kira apa yang perlu dilengkapi lagi. Terutama biasanya dari sistem pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, kemudian dari audit mutu internal itu nanti akan ada tindakan koreksi. Nah, silahkan di situ berkoordinasi pimpinan prodi, pimpinan fakultas dengan tim penjamin mutu dan di fakultas, dan bisa join dengan yang universitas untuk rapat tinjauan manajemennya. Jadi di sini akan dituntun apa yang perlu dibenahi di jurusan. Nah, sebelumnya kendalanya adalah di pengumpulan data di standar-standar yang ditetapkan. Nah, biasanya prodi atau fakultas sudah mempunyai manual SPMI, kemudian ada standar SPMI, ada formulirnya. Nah, dari sana akan dilakukan siklus penjaminan mutu yang PP-EPP. Nah, kami yakin UNRAM sudah jauh lebih baik dalam melaksanakan PP-EPP ini. Salah satunya adalah mencari informasi bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Misalnya pada akhir semester itu dilakukan penyebaran kuesioner secara sampling pada mahasiswa. Saya yakin ini sudah dilakukan, kemudian dari sana bisa dinilai bagaimana proses pembelajaran selama 1 semester. Nah, kemudian untuk pendidikan ini cukup besar, jadi sudah dijelaskan tadi lebih banyak pada Bapak
Ginantre dan Pak Saka juga Bu Eswarianti bagaimana research tadi dilakukan. Nah, untuk penelitian, standar penelitian juga apabila banyak kegiatan yang dilakukan atau publikasi yang dilakukan, itu diberikan lampiran sejelas-jelasnya. Paling tidak lebih mudah mengambil bukti-buktinya, karena setelah dievaluasi nanti akan ada pengendalian dari prodi dan tim penjamin mutu. Nah, kemudian ini berputar tetap pada PPEPP. Jadi diusahakan siklus itu berjalan di 3 standar, jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang bisa saya berikan informasi. Silahkan Bu Suartini untuk menambahkan. Bu Suartini. Mungkin sambil menunggu, saya kembalikan kepada Pak Ginantre. Terima kasih Bu Ria. Nah, jadi di penjaminan mutu, beberapa poin yang sudah disampaikan tadi, yang perlu kita jelaskan, uraikan di sini adalah pertama, 3.1 adalah dokumen legalnya, apa yang dimiliki oleh penjaminan mutu itu. Biasanya di perguruan tinggi itu pasti ada, tadi sudah disampaikan, ada lembaga penjaminan mutunya, ada 3 universitas, kemudian lembaga di fakultasnya apa namanya, kemudian di prodi, kalau kami namanya di PPMPS, di fakultas UP3M, kemudian di universitas namanya LP3M. Nah, itu kita uraikan di sana di poin itu. Pelaksana penjaminan mutu. Kemudian berikutnya adalah ketersediaan dokumennya. Yang berikutnya di penjaminan mutu. Kita uraikan juga dokumen apa yang dimiliki terkait sistem penjaminan mutu. Ketersediaan dokumen mutu SPMI, karena ini diminta dalam materi. Apa dokumen yang dimiliki? Misalnya kalau di kami itu ada manual SPMI, itu apa isinya, dijelaskan aja. Kemudian standar penjaminan SPMI itu apa, kemudian formulir SPMI apa. Dan nanti itu kita uraikan apa isinya itu untuk menjawab poin 3.2 ini. Nanti dilampirkan, seperti Pak Saka sampaikan tadi, kita buat lampiran di bagian belakang, berupa link Google Form-nya. Kemudian itu 3.2 pertama adalah dokumen dan lembaganya di 3.2 itu. Kemudian 3.3 baru pelaksanaan siklus penjaminan mutu. Tadi yang dijelaskan adalah terkait dengan PPEPP. Nah, kita uraikan masing-masing PPEPP yang kita laksanakan di setiap standar pendidikan, standar penelitian, pengabdian. Itu fokusnya, dan standar yang satu lagi kalau di UNED adalah standar khusus namanya. Maka kami menguraikan bagaimana proses siklus penjaminan mutu yang dilaksanakan pada setiap standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, dan standar khusus yang kami miliki di UNED. Kami uraikan pelaksanaan itu mulai dari unit penjaminan mutu yang di fakultas, kemudian tim pelaksana penjaminan mutu yang ada di program studi. Kita uraikan PPEPP-nya. PPEPP adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Ini diuraikan satu persatu. Penetapan apa yang ditetapkan? Pertama, penetapan standar apa yang ditetapkan? Itu menetapkan standar pendidikan, standar dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan standar diuraikan juga. Bagaimana kita melaksanakan standar, masing-masing standar tadi itu. Standar pendidikan misalnya ada 8 misalnya. Ada 9 kalau salah, 9 atau 8. Standar proses, standar pembelajaran, standar lulusan, standar apa lagi itu, standar dosen dan sebagainya. Itu kita uraikan secara detail di pelaksanaan standar. Kemudian lanjut evaluasi. Setiap semester kan ada evaluasi, akhir semester ada evaluasi berupa kuesioner. Hasil evaluasi itu kita utarakan di sana. Kemudian kalau sudah tahu evaluasinya, ada kelemahan atau tidak, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki, total atau kelemahan, itu ditulis di dalam pengendalian misalnya. Kemudian ada peningkatan standar.
Itu siklus. Kemudian siklus PPP. Kemudian ada monitoring terakhir. Nah, yang berikutnya juga ada keterlibatan pihak eksternal dalam peningkatan mutu. Nah, dalam penjaminan mutu ini, untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian, pengabdian di prodi kita, pihak-pihak apa saja yang kita undang, pihak eksternal yang terlibat dalam perbaikan mutu kita, itu kita uraikan. Nah, saya di sini menguraikan karena ini jadi ada beberapa data yang di kurikulum masuk di sini juga. Misalnya kita mengundang ahli kurikulum dari ITS, kita uraikan di sini. Itu keterlibatan pihak eksternal. Mengadakan kuliah tamu misalnya, saya di sini di biologi rutin mengadakan kuliah tamu setiap bahkan dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 6 kali. Itu kita uraikan kuliah tamu bidang A, ahli dari mana, apa yang kita harapkan dari kuliah tamu itu terkait juga keterlibatan pihak eksternal. Nah, kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah di pelampuan SNDikti. Jadi di data poin yang berikutnya adalah pelampuan SNDikti yang penilaiannya. Tadi saya lihat udah disampaikan di tabel 3 nih, tabel 3. Di tabel 3 kan di sana ada nomor, ada standar, ada indikator kinerja, ada capaian, TS-1, TS, kemudian faktor pendukung dan penghambatnya apa, kemudian jika ada penghambat, apa tindakan perbaikannya, kan ada di dalam kolom kan begitu. Nah, kita harus menguraikan di sini di standar. Standar mana yang melampaui, misalnya. Contoh di saya itu ada standar pendidikan misalnya. Kami melampaui di sini terdapat satu tambahan standar dibanding dengan standar dikti. Dikti tidak ada standar profil lulusan, kami punya profil lulusan. Itu suatu kelebihan. Di tabel 3 itu kita uraikan di sana di indikatornya itu. Kemudian begitu juga masih di standar pendidikan, ada dosen di sana kan, standar pendidikan ada 9, kalau di UNUD di dikti ada 8. Kita punya tambahan standar profil tadi. Kemudian di dosen apa kelebihan di standar dosen pelaksanaan pendidikan oleh dosen, itu kita uraikan. Kemudian yang kedua, kami di UNUD ada standar khusus. Itu kita sebutkan juga sebagai suatu kelebihan. Standar khusus itu ada 8, kami ada 8, itu visi misi, pola ilmiah pokok, identitas, sistem teknologi informasinya gimana, kerjasama, standar kemahasiswaan dan standar kehumasan. Itu kita uraikan di kolom berikutnya. Kemudian masih di kolom ada standar dosen dan tenaga kependidikan. Saya sampaikan tadi, kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dikti itu apa? Kita bisa mencapai lebih dari 65% melampaui dikti itu. Begitu juga syarat yang lain, dosen, keterlibatan dosen, ini juga kita uraikan di sini. Penelitian kerjasama luar negeri, dosen penelitian kerjasama, dosen publikasi, Scopus misalnya berapa kita tulis di sini di kelebihan. Nah, itu kemudian itu di SPP ya. Jadi di standar penjaminan mutu itu yang poin paling terakhir itu adalah yang besar skornya adalah pelampuan SNDikti. Demikian mungkin di standar penjaminan mutu. Mungkin Bu Swatini bisa mohon izin Pak Gin boleh menambahkan? Ya, silakan Bu ya. Nah, dari proses PPEPP tadi Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan peningkatan standar. Jadi peningkatan standar ini perlu ada bukti-bukti dokumen fisik. Misalnya untuk meningkatkan standar itu biologi sering mengadakan benchmarking ke prodi biologi MIPA dari universitas lain. Jadi ada yang dilakukan dengan Universitas Brawijaya pada tahun 2018, ada dengan prodi biologi Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana pada tahun 2019. Tapi tahun lalu karena pandemi jadi belum mengadakan benchmarking lagi. Nah, dari situ
bukti implementasi PPPP-nya bisa dilakukan mulai dari penetapan, misalnya siklus penetapan, keterangan kegiatannya, ini dalam tabel tersendiri. Jadi penetapan standar penyusunannya, nah dokumen buktinya itu ada keputusan rektor mengenai kapan penetapan panitia untuk penyusunan standar mutu program studi. Kemudiannya dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap semester. Jadi termasuk juga rapat pimpinan fakultas, universitas yang dilakukan di UNUD setiap 3 bulan sekali. Nah, dokumen buktinya adalah dokumen MONEP. Kemudian untuk evaluasi yang tadi, monitoring dan evaluasi kegiatan atau rapat evaluasi prodi setiap 1 semester, atau AMI yang setiap 1 tahun sekali, ini bisa dilengkapi dengan dokumen MONEF-nya disediakan, kemudian bagaimana notulensi rapat, dan laporan dari audit mutu internal tadi. Nah, setelah dievaluasi tentu ada pengendalian. Nah, di sini akan dilakukan tindakan manajemen. Setelah dilakukan penilaian lapangan oleh tim audit mutu. Nah, ini perlu disimpan notulensi rapat dan formulir AMI itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah peningkatan. Jadi ini akan diadakan rapat di prodi untuk memaparkan apa hasil dari audit mutu yang sudah dilakukan. Nah, ini pun perlu ada dokumen fisik berupa notulensi rapat tersebut. Itu yang bisa saya tambahkan. Jadi proses PPEPP itu akan selalu ditanyakan pada setiap 3 standar tadi. Terima kasih Pak Gin. Terima kasih Bu Ria. Demikian Pak Wayan. Terima kasih. Semakin jelas saya kira Pak GPM ya. Ya. Bu Ernin, ada lagi yang mungkin ini sudah 1,5 jam kita berdiskusi dan saya kira semakin kesini semakin terang setelah mendapatkan pencerahan ya. Bu Ernin, kalau mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau teman-teman lain, silakan Bu Ernin. Silakan teman-teman yang lain. Pak Sarkono, ada yang ingin disampaikan? Pak Sarkono? Belum, Pak. Nanti. Belum. Baik. Terima kasih Pak Sarkono. Ada lagi yang lain? Bu Ernin, sudah cukup Bu Ernin? Kira-kira? Cukup. Cukup, baik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman tim dari Universitas Udayana telah memberikan kami pencerahan ya setelah 1,5 jam berdiskusi. Saya kira teman-teman sudah semakin terang apa yang kemarin dipertanyakan, apa yang kemarin kurang jelas. Saya kira sudah semakin jelas sekarang. Nah, namun jika memang masih ada yang kurang jelas, nantinya saya kira tim dari UNUD masih tetap bersedia untuk memberikan penjelasan tambahan. Mungkin secara pribadi, mungkin nanti saya, Bu Ernin, bisa menemui teman-teman dari Udayana. Saya kira gitu ya Pak Gin ya. Silakan. Baik, jadi terima kasih kesediaan waktunya nih Pak Ginantre, sela-sela kesibukannya sebagai Kapolri dan mengajar tentunya. Sudah mulai ya? Belum. 1 September mulai. Oh, belum ya? September mulai. Baru selesai student day PKKMB kita. Ya, kalau kami kebetulan sudah. Sekarang minggu kedua sudah mulai perkuliahan. Sudah mulai dari sana. Ya, sudah mulai kita. Ya, jadi baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, sekali lagi terima kasih Pak Ginantre, Bu Eswarianti, Bu Ria, dan juga tim dari UNUD. Terima kasih telah memberikan kami ini penjelasan tadi. Dan saya kira teman-teman dari UNRAM, ya, kalau memang nanti masih ada yang ingin didiskusikan, saya kira secara pribadi nomor HP, saya kira Bapak Ibu sudah mohon untuk mengisi daftar hadir. Dan di situ juga ada nomor HP yang nanti bisa kita hubungi. Salah satunya
secara pribadi mungkin bisa berkomunikasi langsung. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini kita akhiri. Terima kasih dari tim dari UNUD telah memberikan Sesi foto dulu Pak. Oh ya betul, sebelum ya saya lupa Pak. sebagai bukti kita ya, sebagai bukti pertemuan ini dilakukan harus ada apa namanya Uang. ada uangnya gitu ya. Ini juga Ada bisa uang. digunakan dalam itu siklus PPEPP-nya juga. Iya, betul. Laporkan buktinya, kan harus ada fotonya juga. Iya betul, ada uang, ada Iya. gambar yang terakhir. Silakan Pak Adi, mohon di apa? Ya. Di foto. Ya baik Bapak Ibu, mungkin bisa mengaktifkan videonya ya. Bisa mengaktifkan video Bapak Ibu. Baik, saya ambil dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi sekali. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Es, Pak Din. Terima kasih. Jangan ini ya, nanti kami repotin lagi. Kami Silahkan repotin lagi. ditanya. Jadi Saya tanya lagi. terima kasih banyak juga ini Pak Prof Suwana. Jadi saya kebetulan juga saya ditugaskan sebagai Kepala Unit Kerjasama FMIPA ya. Jadi kemarin saya dan Prof Suwana sudah mengerjakan apa namanya PKS dan kerjasama antara FMIPA, UNDRAM dengan FMIPA Udayana. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof Suwana tadi di awal pertemuan, jadi ini merupakan langkah awal dari implementasi perjanjian kerjasama kita dalam hal pemberdayaan dan peningkatan SDM dari kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan ini merupakan langkah awal yang baik sehingga nantinya kita akan lakukan kerjasama yang lain di antara kedua belah pihak. Untuk itu terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada kami ya, kepada sehingga kita bisa menjalin kerjasama ini ke depannya dengan lebih baik. Ya. Terima kasih banyak tim dari Udayana. Terima kasih Pak Prof. Salam untuk teman-teman yang lain yang di FMIPA Biologi. Selamat semuanya. Selamat. Terima kasih. Semoga bisa mengikuti jejaknya UNUD ya. Doanya pasti bisa. Silakan.